Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmah dengan NIM 20307111033 dalam program studi Ilmu Administrasi Publik. Baik, jadi di sini saya akan mereview ulang tentang materi mata kuliah Administrasi Perkantoran yang saya dapatkan di semester 3 kemarin. Apa itu administrasi perkantoran? Administrasi perkantoran adalah suatu proses kerjasama di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Materi yang pertama adalah ruang lingkup kantor. Ruang lingkup administrasi perkantoran yaitu rangkaian kegiatan, merencanakan, mengatur, menyusun, dan mengarahkan, mengawasi, serta menyelenggarakan secara tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan pertatausahaan. Apa itu aktivitas perkantoran? Aktivitas perkantoran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perencanaan perkantoran atau office planning. Yang kedua ada perorganisasian perkantoran Office atau organizing. office organizing. Yang ketiga ada Pengawasan perkantoran. perkantoran. Materi yang kedua yaitu tentang manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas atau kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang lingkup manajemen perkantoran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada aktivitas kantor, yaitu terdiri atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan kantor, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan perkantoran. Yang kedua ada fasilitas kantor, yaitu sarana atau fasilitas seperti lokasi, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin yang ada di kantor. Terdapat 6 segi manajemen perkantoran, yakni segi tujuan, perorganisasian, kepegawaian, metode atau prosedur, mesin-mesin atau perlengkapan, dan lingkungan. Apa itu fungsi manajemen perkantoran? Fungsi manajemen perkantoran ada 4, yakni 1. Planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau perorganisasian, yang ketiga ada commanding atau pengarahan, dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Apa saja peralatan kantor? Peralatan kantor dapat didefinisikan sebagai barang-barang yang dapat dalam jangka waktu yang relatif lama lebih dari 1 tahun dan mengalami penyusutan. Materi ketiga akan membahas tentang unsur-unsur administrasi perkantoran, yaitu 1. Organisasi perkantoran, yang kedua ada manajemen kantor, yang ketiga ada pegawai kantor, yang keempat ada keuangan perkantoran, kelima ada tata usaha, keenam tata hubungan, ketujuh perbekalan perkantoran, kedelapan perwakilan perkantoran. Ruang lingkup pekerjaan kantor yaitu meliputi pekerjaan di lingkungan organisasi sangat beragam. Secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yakni pekerjaan pokok dan pekerjaan penunjang. Pekerjaan pokok itu sendiri adalah kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada pekerjaan penunjang, yaitu kegiatan yang bersifat membantu, melayani, memudahkan, dan memperlancar tugasnya. Apa fungsi manajer dalam dunia perkantoran? Di dalam suatu manajemen perkantoran pasti ada seorang manajer. Seorang manajer itu sendiri bertugas untuk bertanggung jawab terhadap kinerja sebuah tim dalam sebuah perusahaan. Tugas manajer yang paling pokok adalah memimpin, mengarahkan, dan mengawasi staf untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Dan materi yang terakhir adalah perencanaan sistem perkantoran, yakni perencanaan adalah penggambaran dan perumusan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang dimaksudkan untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ada juga sistem. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Apa maksud dari perencanaan kantor? Perencanaan sistem perkantoran itu sendiri adalah pola perbuatan yang menggambarkan di awal mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, dan di dalamnya terdapat segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola kebulatan, tata kerja, dan tata tertib dalam menyelesaikan suatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi atau kantor. Lalu ada asas-asas umum perencanaan sistem perkantoran, yaitu sistem perkantoran yang baik mempunyai suatu arus kerja yang lancar tanpa terjadi hambatan-hambatan. Sistem perkantoran yang baik menghindari terjadinya kekembaran kerja dan warkat. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada sistem perkantoran. Sistem perkantoran sendiri adalah segenap rangkaian prosedur yang telah menjadi pola yang baku, tata kerja dan tata tertib dalam menyelesaikan suatu bidang kerja atau fungsi pokok dalam suatu organisasi tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai administrasi perkantoran. Saya Laila memohon maaf sebesar-besarnya bila mana saya membuat kesalahan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
or you're not to be.